Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di hadapan kita ada printer Epson seri L380. Seri L380. Oke, untuk printer ini mengalami error blinking lampu kertas seperti ini ya, blinking lampu kertas. Dan kalau kita lihat ini di dalam sepertinya tidak ada apa-apa. Oke, coba kita tes print ya, kita coba tes print. Kalau kita print di situ, saya lihatkan dulu. Ya, kalau kita print di monitor muncul paper jam. Kita disuruh open the scanner unit and remove any jam paper. Kedua, close the unit, press the copy button. Seperti itu ya. Oke, intinya printer ini paper jam. Paper jam itu bisa disebabkan ada kertas yang nyangkut atau ada yang menghalangi sensornya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada sensor yang lepas. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan printer itu paper jam. Oke, kita fokus kembali ke printer. Intinya kalau kalian mengalami masalah seperti ini, kalian coba tekan dulu ini resume, tombol resume. Kita tekan dulu. Tidak mau juga, kalian tekan tombol copy. Tidak mau juga. Oke, sekarang kita tekan tombol resume dan power secara bersamaan. Kita tekan, kita tunggu beberapa detik ya, dalam kira-kira 5 detik lah. Oke, kemudian kita lepas. Kita tunggu bagaimana, apakah dia bisa sehat. Jadi intinya kalau kalian mengalami paper jam seperti tadi, kalian lakukan dulu langkah-langkah itu. Ternyata tetap saja paper jam. Langkah selanjutnya kemungkinan kita harus bongkar. Kita akan periksa sensor atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi di dalam. Oke, langsung saja kita matikan. Kita cabut semua kabel-kabelnya. Untuk di monitor kalian cancel dulu ya, cancel dulu perintah printnya. Oke, kemudian kita buka dulu printernya. Nah, di sini ada baut, kita lepas dulu. Kemudian kita lepas baut di sini. Kalian lihat di dalam ada baut. Oke, selanjutnya kita lepas cover yang ini ya. Ini. Caranya kita ini, kita tarik saya begini, kita angkat.
Nah, terlepas ya ini. Oke, kemudian kita lepas di sini fleksibel ini kita lepas dulu dari, karena kita sudah lepas tadi bautnya di sebelah sini. Nah, sekarang hati-hati, di sini ada fleksibel ini, kalian tarik dulu fleksibelnya. Nah, seperti itu ya. Untuk scannernya kita sudah lepas. Sekarang kita fokus ke dalam printer. Nah, ternyata saya baru buka, ternyata ada apa ini dalam ini. Apa ini? Wah, ini tutup apa ini? Ternyata ada benda ini di dalam. Oke, kita coba balik dulu ya. Ini yang punya mungkin tidak tahu kalau ada masuk benda di dalam. Ini kita posisikan seperti itu printer. Kita balik untuk agar benda-benda yang kira-kira mungkin ada di dalam bisa lepas. Kemungkinan printer ini hanya itu mungkin yang bermasalah, ada benda asing yang masuk. Memang kalau untuk paper jam, kalian jangan buru-buru membawa ke tukang servis, karena biasanya itu ada benda masuk di bagian jalur kertas sehingga menyebabkan paper jam. Intinya seperti itu. Kalian bisa karena paper jam itu bisa disebabkan ada benda yang masuk ke sini, ke jalur kertas. Bisa juga disebabkan sensor mungkin yang kotor, atau mungkin ada sensor yang terhalangi oleh benda-benda yang benda-benda apa namanya, benda-benda lain ya yang masuk ke dalam printer ini. Intinya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita coba pasang dulu scannernya. Kita akan coba tes print apakah normal. Mudah-mudahan cuman itu saja, supaya kita nggak repot-repot lagi memperbaiki. Jadi untuk cara pasang scannernya, bagi yang belum tahu ya, saya kasih lihatkan ini caranya. Nah, kalian masukkan fleksibelnya di sini sesuai jalurnya. Ya, dan pastikan dia sudah pas di lubang soketnya, kemudian kalian tekan. Kalau belum pas, kalian jangan dulu tekan, karena itu bisa menyebabkan fleksibel pin-pinnya itu bisa terkelupas kalau tidak pas lubang soketnya. Jadi usahakan dia sudah pas lubang soketnya baru kalian tekan ya, seperti itu. Oke, setelah masuk fleksibelnya, kita jangan dulu pasang, kita langsung tes saya dulu. Jangan dulu kita baut-baut, jangan sampai masih ada penyakit yang lain. Oke, kita nyalakan. Kita tunggu apakah dia masih paper jam blinking. Jadi ini kemungkinan ada sesuatu yang orang tidak sengaja ya masuk, jatuh ke situ. Dan kita lihat di sini masih paper jam. Kita matikan dulu. Kemudian kita nyalakan lagi. Kita tunggu.
masih ya. Kita tekan dulu ini tombol resume. Kita tekan tombol power, copy. Kita matikan dulu. Kita nyalakan lagi. Di sini printer berputar seperti ada masalah di sensornya. Kita lihat untuk dinamonya berputar terus ya, berputar terus ini. Kayaknya kita harus bongkar kembali. Kita matikan dulu. Kayaknya masih ada yang lain. Kita cabut kembali scannernya. Kita cabut semua kabel-kabelnya. Wah, ini saya lihat sensornya menganga ini. Ini lihat. Siapa tahu cuman karena itu. Lihat ini. Ini adalah sensor ya. Saya tunjukkan supaya cuma karena. Nah, ini lihat. Sensornya ini menganga. Seharusnya dia masuk seperti ini. Ini sensor ini. Ini sensor. Seharusnya ini masuk seperti ini. Nah, gini. Tapi ini susah ya. Oh, lepas ini sensornya. Nih. Lepas, dia seharusnya masuk ke sini. Seharusnya dia masuk ke sini. Ini nih. Ada lidahnya ini sedikit, seharusnya masuk ke sini. Ini lepas ya, copot. Nah, kemungkinan ini juga masalah. Karena mungkin benda tadi itu masuk ke sini menghantam ini ya, sensornya ini, sehingga dia lepas dari dukannya, dari enselnya. Oke, kita coba masukkan kembali ini ke enselnya. Dan hati-hati ya, ini kita lepas dulu fleksibelnya supaya tidak menghalangi. Ya, itu agak leluasa. Dan di sini ada per ya, kalian lihat, perhatikan sini ada per. Ini kalian waspada jangan sampai pernya ini lepas. Oke, kita pasang dulu ini. Terang ya. Ya, sudah. Sudah masuk ya. Nah, ini seperti ini. Tadi posisinya sensor ini terbuka seperti ini, sehingga dia tetap berputar. Dia terdeteksi sepertinya ada kertas yang masuk, karena kalau ada kertas masuk otomatis sensor ini akan terbuka seperti ini. Oke, makanya tadi rollernya berputar terus. Oke, ini sudah normal seperti ini ya. Ini ada pairnya. Ini pair kecil. Oke, ini sudah posisi bagus. Dan ini biasa juga patah, mungkin disebabkan benturan seperti ini tadi, jatuh ke dalam. Mungkin ketika ini jatuh menghantam ini ya,
ketika dia mencoba untuk menarik kertas, otomatis dia akan terdorong. Mungkin dia menghantam ini, kemudian dia lepas dari enselnya. Oke, itu kemungkinan ya. Kita pasang kembali ini fleksibel, dan cara pasangnya itu pastikan dia sudah benar-benar di mulut soket, baru kalian tekan. Karena kalau belum pas di mulut soketnya, itu bisa menyebabkan pin-pinnya itu terkelupas. Nah, ini masalah ini. Ini lepas. Ini lepas. Agak repot ini kalau lepas begini. Oke, saya coba pasang dulu ya. Ini agak repot kalau lepas ini. Saya pause dulu ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Saya akan pasang dulu ini. Oke, ini fleksibel sudah saya pasang ya. Agak ribet karena lepas pengancing yang birunya ini lepas, jadi agak sulit dipasang. Oke, sudah, kita pasang lagi yang satunya ini. Ya, sudah. Sekarang kita coba lakukan, kita pasang dulu scannernya. Pastikan fleksibelnya itu sudah pas di mulut soket, lalu kalian tekan ya, tekan masuk. Karena kalau tidak pas, itu bisa menyebabkan soket pin-pinnya itu bisa terkelupas. Jadi usahakan dia pas di mulut soket lalu ditekan. Nah, oke, seperti itu. Jangan dulu kita pasang bautnya, kita tes dulu print. Oke, kita nyalakan. Ya, kita tunggu apakah dia masih blinking.
Nah, kita lihat dia menyala dua-dua ya. Nah, ini kita matikan dulu karena dia tadi habis mengalami error. Jadi memang biasa seperti ini. Kita matikan dulu. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, kita tunggu. Kita lihat pergerakan head di dalam. Sepertinya ada tanda-tanda kebaikan ya. Nah, lihat dia mengalami paper jam lagi. Dia mengalami blinking ya, kertas dan tinta. Kita coba matikan dulu. Kita nyalakan lagi. Kita pasang dulu bautnya supaya nah, dia blinking ya. Kita coba melakukan print ya. Apakah apa yang muncul error di monitor? Error apa yang ada di monitor? Oke, kita coba lu print. Kemungkinan dia ini masa pakai bantalan tinta berakhir. Itu kemungkinan, coba kita tes dulu. Ternyata di monitor di sini ada error kode. Jadi dia di monitor cuma error kode tapi tidak ada tanda error kodenya. Seperti itu ya. Dia cuma error kode tapi tidak ada kode errornya. Oke, kita harus buka kembali. Kita matikan dulu. Kita lepas lagi fleksibelnya. Kita periksa dulu fleksibelnya. Bagus. Oke, sekarang kita periksa bagian sabar ya, saya periksa dulu. Untuk di roller tidak ada masalah. Ya, untuk di roller tidak ada masalah. Kemungkinan di sensor ya. Kita buka dulu ini cover samping. Di sini ada baut, kita lepas. Kita jungkir dulu.
ini kita tekan ini kanan kiri sambil kita tarik sedikit. Saya mencurigai di fleksibel tadi ya, belum normal pasangannya. Saya periksa dulu fleksibelnya ini. Ini aman. Kalau untuk sensor ini sudah aman ya, tidak ada masalah. Kita harus cari dulu apa penyebabnya. Kita cabut dulu fleksibel ini. Saya khawatir ada yang terkelupas. Di fleksibelnya tidak ada masalah, coba kita pasang kembali. Nggak ada masalah sebenarnya, tapi kita coba pasang dulu. Karena kalau di sensor-sensor ini aman sebenarnya, nggak ada masalah.
Kita coba pasang dulu ya. Siapa tahu tadi cuman karena longgar-longgar saja. Jadi kita pasang dulu tanpa pasang cover. Kita akan tes. Oke, kita nyalakan. Kita tunggu. Kita amati dulu. Matikan lagi, kita amati dulu. Kalau untuk masalah seperti ini itu biasa terjadi di fleksibel, biasa juga terjadi di sensor. Makanya harus kita teliti dulu. Dan untuk masalah seperti ini untuk mendeteksinya agak sulit ya, agak sulit untuk mendeteksi kalau untuk penyakit seperti ini. Semuanya sudah normal tapi dia masih blinking seperti ini, itu memang agak sulit. Jadi saya akan periksa dulu satu persatu komponennya. Untuk mempersingkat videonya saya akan pause saja dulu ya. Oke, printer ini sudah saya coba nyalakan dan normal. Dan kendala yang tadi itu paper jam, menyala lampu kertas dan lampu tinta bersamaan, tapi notifikasi pemberitahuannya itu paper jam. Ternyata yang bermasalah di fleksibel. Jadi saya coba dulu lepas ini fleksibelnya. Oke. Jadi yang bermasalah itu di fleksibel. Ini tadi ada fleksibel yang besar ya, yang saya lepas. Yang ini. Tadi memang ini agak sulit dipasang sampai dia pinnya itu yang di sini ya. Nah, pin-pinnya ini ternyata ada yang terlipat, fleksibel yang ini ya, fleksibel yang besar ini tadi ada pinnya yang terlipat sehingga dia tidak maksimal untuk membaca data. Jadi ketika saya tadi lepas ini kemudian saya periksa, ternyata memang ada pinnya yang terlipat seperti itu. Jadi saya rapikan kembali pinnya, kemudian saya pasang kembali. Ini saya tidak buka ya, karena saya tidak buka lagi karena ini pengancingnya itu yang biru ini lepas, jadi agak repot kalau dipasang. Jadi ini sudah saya pasang tadi, sudah saya perbaiki, dan tadi saya coba nyalakan sudah normal. Coba sekarang kita coba lagi ya. Nah, ini. Jadi memang ini kalian harus berhati-hati kalau bongkar printer. Ketika mencabut fleksibel ini, ketika dimasukkan kalian harus pastikan dia sudah pas di lubang soketnya, baru bisa kalian tekan. Jadi supaya tidak terjadi seperti printer ini terlipat pinnya.
Oke, coba kita pasang kembali ini. Ya, kita pasang. Kemudian sebelum kita pasang scanner, kita pasang dulu cover sampingnya. Jadi intinya itu kalau paper jam kalian periksa di fleksibel, di sensor seperti, karena tidak akan kemana-mana untuk bagian errornya itu paling di sensor, fleksibel atau di roller. Hanya di situ saja ya. Kita pasang kembali ini scanner. Kita pastikan dulu ini tidak ada yang terlipat untuk di pin-pin fleksibelnya, dan juga ini tadi terlipat fleksibelnya, kemudian saya gunting ini, saya gunting supaya yang terlipatnya itu lepas ya, seperti itu. Jadi ini sudah saya gunting lagi supaya dapat pin-pin yang bagus, yang masih rapat. Oke, kita coba pasang ini. Dan untuk pasang fleksibel ini memang harus berhati-hati. Usahakan dia sudah pas lubang soketnya, baru ditekan masuk. Karena khawatir seperti yang terjadi tadi ini, seharusnya sudah normal, karena tadi dipasang agak ceroboh mungkin ya, sehingga dia terlipat pin fleksibelnya. Oke, sudah. Kita langsung pasang saja. Kita coba dulu nyalakan sebelum siapa tahu. Ya, kita tunggu dulu. Nah, kita lihat ya, posisi power sudah standby. Sekarang kita coba lakukan print. Jadi memang printer ini banyak sekali, seharusnya tadi yang error cuman satu ya, tapi karena kecerobohan tadi saya pasang fleksibel, makanya dia error lagi. Coba kita tes print. Ya. Dan berhasil ya, printer sudah berhasil. Cuman di sini printer belum maksimal karena hasil printnya masih kabur ya, kosong ini. Oke. Tapi kita intinya sudah untuk masalah paper jamnya sudah berhasil normal kita perbaiki, dan sekarang tinggal kita pasang semua cover. Oke, untuk pemasangan cover mungkin saya skip saja videonya supaya tidak memperpanjang lagi durasi videonya ya. Ini tinggal pasang baut saja, kemudian selesai. Oke, untuk masalahnya sudah clear. Printer mengalami paper jam. Semoga video ini bermanfaat. Sudah sangat terlalu panjang. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.